Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 3 Oktober 2023. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Alfonsin PRR. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Dominik PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, Allah pemilik segala yang ada di dunia ini, kami mengucapkan syukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan ke atas kami. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, melewati setiap kesulitan, dan jangan lupa mampukanlah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu atas setiap pengalaman yang kami alami, teristimewa dalam seluruh hari ini. Semoga segala apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, menjadi tanda syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin.
Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Injil Lukas yang baru saja kita dengar menceritakan kepada kita bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya menuju kota Yerusalem. Dalam perjalanan itu, Yesus tahu bahwa dia akan mengalami hal-hal sulit di sana, yakni Yesus akan menghadapi penyiksaan dan juga kematiannya. Meskipun begitu, tetapi Yesus pergi dengan suatu tekad dan niat yang kuat. Sehingga ketika mereka melewati sebuah desa, yakni Samaria, seperti yang tadi kita dengar bahwa penduduk desa itu tidak menerima mereka. Bahkan beberapa murid yang disebutkan dalam Injil tadi merasa marah dan mereka meminta kepada Yesus untuk menurunkan api dari langit untuk membakar desa itu. Namun apa yang terjadi? Yesus justru tidak setuju dengan apa yang hendak dilakukan oleh para murid. Dia mengajarkan bahwa kita harus bersikap baik dan sabar, bahkan ketika orang-orang yang kita temui dan kita jumpai tidak menerima kehadiran kita. Dan dalam hal ini juga Yesus mengajarkan kepada kita akan cinta dan damai yang sesungguhnya, bukan sebaliknya, kekerasan dan juga dendam. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, hal penting yang perlu kita ambil dari bacaan Injil hari ini adalah bagaimana atau pentingnya kita mengendalikan emosi dan berusaha untuk menghidupkan kasih dan membagikan kasih itu kepada sesama, meskipun kadang kita tidak diterima dengan baik. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, mungkin kadang-kadang orang tidak setuju dengan kita atau bahkan tidak menerima kita, tetapi kita harus tetap tenang dan tidak membalas apa yang dilakukan oleh orang itu kepada kita. Injil hari ini dalam peristiwa yang dialami oleh Yesus dan para murid, di sini Yesus ingin kita menjadi orang yang penuh kasih dan menghormati orang lain, bahkan jika mereka memiliki perbedaan dengan kita. Karena dengan demikian,
cara ini akan membawa kita untuk menciptakan kedamaian dalam diri kita sendiri dan juga kedamaian di dunia. Amin. Bagi semua umat beriman di mana saja berada, ya Bapa, berkatilah umat-Mu yang telah Engkau pilih untuk menjadi pengikut-Mu. Semoga di mana saja mereka berada saat ini, mereka senantiasa menaruh iman dan kepercayaan kepadamu dan menjadikan Engkau satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang menderita sakit, ya Bapa, berkatilah, hadirlah bersama sesama saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau boleh menjamah mereka dengan tangan kasih-Mu dan juga memberkati segala obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, agar mereka pun boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan semua mereka yang saat ini masih mencari lapangan pekerjaan. Kami mohon, berikanlah mereka petunjuk dan juga jalan keluar, agar mereka boleh menemukan lapangan pekerjaan yang layak, yang baik bagi masa depan mereka, teristimewa bagi kelangsungan hidup harian mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Mari kita menundukkan kepala, memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, saudara-saudara sekalian, senantiasa diberkati, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya.
Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.